Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat di bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebentar, alhamdulillah saya masih bisa mengikuti bacaan sholawat bersama. Mudah-mudahan barokahnya bacaan sholawat yang barusan kita baca bersama tadi, di akhirat kelak kita diizinkan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barokahnya sholawat, mudah-mudahan rumah makan telah bulan ini tambah lama tambah barokah. Barokahnya senantiasa disertai ridhonya Allah, sehingga membawa maslahah bagi keluarga, bagi masyarakat sekitarnya, dan bagi umat Islam semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, terus terang malam ini saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya si kumbang jati, di bawah itik pulang ke kali. Sungguh tiada terkira senangnya hati karena kita bisa membaca sholawat Nabi. Alhamdulillah. Malam ini sengaja saya pakai baju putih karena memang saya punya alasan. Seorang patih membawa kedondong, makan tahu di dekat kanal. Saya pakai baju putih bukannya sombong, cuma ingin ngasih tahu harganya mahal. Alhamdulillah Muhammad. Mohon maaf, ini pantunan apa ngaji? Baik Bapak Ibu, malam ini temanya adalah pinjaman online ya. Saya tadi sudah membuka beberapa berita informasi terkait dengan pinjaman online. Mohon maaf ya, ini tadi sudah. Jadi terkait dengan pinjaman online ini Bapak Ibu, ini kebetulan bukan berita hoax, tapi kasus ini ditangani oleh Karopenmas Divhumas Polri. Wah, luar biasa ini, sampai nasional. Jadi ada keluarga yang karena terbelit hutang pinjaman online sampai kasusnya ditangani Polri. Rumahnya terjual, rumah tangganya berantakan, dan saat ini bunganya menumpuk sampai kemudian setelah tidak punya apa-apa sementara bunganya semakin besar, akhirnya rumah tangga ini cerai dengan suaminya. Na'udzubillah. Dia ini kasus yang berbeda ya. Ini kasus yang berbeda. Ada seorang yang sekarang sedang ditangani ini
modusnya memang menawarkan iming-iming bunga ringan sekitar 7%. Dan pinjaman berlaku 91 sampai 100 hari. Kemudian diproses dengan cepat dan dia mendapatkan uangnya. Salah satu korbannya mengaku ternyata pinjamannya nggak banyak, 1.250.000. Namun setelah diproses hanya disetujui 500.000. Setelah deal bahwa pinjaman disepakati 500.000, yang masuk ke rekening hanya 295.000. Ya nggak kurang ajar ini. Timbul permasalahan perjanjian, tenggang waktu tenor, ya, jatuh tempo 91 sampai 100 hari yang disepakati. Ternyata di hari ke-10 sudah ada penagihan hutang. Coba, janjinya 90 sampai 100 hari, 10 hari berikutnya sudah ada tagihan. Selain itu juga bunganya yang dipinjamkan tidak seperti yang dijanjikan, tapi menjadi 41%. Nah, ini yang dilaporkan oleh saudara Rusdi kepada Polda Metro Jaya, yang kasusnya sampai kepada Baris Krim Polri. Karena ini ternyata tidak hanya 1-2 saja, tapi yang saya ceritakan hanya 2 kasus itu, ya. Nah, di antara yang kemarin mungkin Bapak Ibu mengikuti beritanya, ada seorang mahasiswa UI, ya, kakak kelasnya, seniornya telah membunuh adik kelasnya, adik tingkatnya di kosnya. Sebenarnya kakak kelas ini mentor atau pembimbingnya. Itu sudah seringkali ditolong, ya, karena mungkin adik kelas ini anaknya orang kaya, tabungannya banyak, dan juga seringkali diajak nginap di kosnya. Mungkin tergiur dengan harta yang dimilikinya, ternyata dibunuh. Dan setelah ditangkap polisi, ya, kemudian salah satu penyebabnya adalah karena dia punya banyak tanggungan hutang, yang laki-laki adalah korban pinjaman online. Nah, persoalannya adalah mengapa pinjaman online begitu dahsyat pengaruhnya sampai membuat rumah tangga berantakan, ya, sampai seseorang rela membunuh, ya, laki-laki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh hari telah mengingatkan, sebagaimana sabdanya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat atau ada perjanjian di awal, ketika mengembalikan nanti ada tambahan keuntungan atau tambahan bunga yang diberikan kepada orang yang meminjami, maka itulah yang disebut dengan riba. Logika sederhana Bapak Ibu, orang yang pinjam itu orang kesulitan apa orang yang dalam kondisi cukup? Orang yang pinjam itu pasti orang yang dalam kesulitan. Orang kesulitan itu seharusnya ditolong atau dibiarkan? Seharusnya ditolong. Justru malah dimanfaatkan untuk diperas tenaga dan hartanya. Nah, coba, ini kan kurang ajar. Oleh karena itulah, orang yang pelaku seperti ini disebut renter, atau orangnya disebut rentenir. Apa artinya? Orang yang membungakan uang, ya. Dan itu diancam oleh Allah dalam Al-Quran, yamhullahu riba wa yurbis shadaqah. Orang yang mengembangkan harta bendanya dengan sistem riba seperti ini,
suatu saat pasti akan dihancur leburkan oleh Allah, akan dibumi hanguskan. Tapi Allah kemudian menyebut wa yurbis sodaqah, dan akan mengembangbiakkan harta benda yang dikeluarkan atau yang disodakohkan. Subhanallah, ini memang secara akal nggak masuk Bapak Ibu yang kami hormati. Secara lahir orang itu kalau membungakan uang itu kan mesti bertambah, betul tidak? Orang yang sodakoh itu mengeluarkan uang, tapi justru yang bisa menerima ini adalah orang-orang yang beriman. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jadi janganlah kalian wahai orang-orang beriman memakan harta dengan cara riba yang berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau ada orang hutang, ya, misalnya di antara Bapak Ibu yang mudah-mudahan jangan sampai punya hutang lah ya. Allahumma diberikan kemudahan rezeki oleh Allah yang barokah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika ada orang yang pinjam 1 juta, kemudian timbul kesepakatan di awal, nanti harus ada tambahan berapapun tambahan itu, apakah 100.000, 200.000 dan seterusnya. Di saat mengembalikan tambahan itulah yang disebut dengan riba. Nah, seandainya ini saya kembalikan pada Bapak Ibu, panjangan hutang 1 juta, ketika saat mengembalikan sebenarnya tidak ada perjanjian apapun, murni karena utangnya kepada Ustadz Fauzi, gak mungkin ada perjanjian seperti itu. Kemudian tiba-tiba panjenengan panen mangga, atau kalau orang Gresik itu panen bandeng, panen udang. Ketika datang mengembalikan, kemudian membawa bandeng, membawa udang, kemudian anak-anaknya Ustadz Fauzi ini dikasih bonus, disangoni semuanya. Pertanyaannya, tambahan seperti ini disebut riba atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Ini namanya rasa syukur atau sebagai rasa terima kasih karena telah ditolong. Karena nggak ada perjanjian dan itu murni kehendak panjenengan. Kata Nabi, demikianlah seharusnya orang yang berhutang mempunyai rasa terima kasih. Nah, kemudian seandainya, ini saya tanya lagi, ketika Bapak Ibu pinjam, kemudian sebenarnya, jangan usah Fauzi, saya lah kira-kira begitu. Saya bilang, sebenarnya saya berat untuk meminjami Bapak Ibu. Tiba-tiba panjenengan dengan mengutarakan dengan bahasa, Masya Allah, saya butuh banget uang 1 juta karena kebetulan anak saya mondok minta dikirim uang saku. Nanti bulan depan saya panen. Kalau saya panen, saya akan syukuran kepada Ustadz Jazid. Nah, ada kata-kata syukuran atau ada kata-kata akan saya sodakoh. Nah, ketika itu kemudian saya mengiyakan. Jadi sebenarnya saya berat untuk memberikan pinjaman kepada Bapak Ibu, tapi kadang-kadang dengan kata-kata saya akan sodakoh, akan syukuran ketika saya nanti panen. Pertanyaannya, apakah ini juga sama dengan yang seperti tadi atau termasuk riba? Loh, kok ragu-ragu ini? Wih, apakah kurang jelas? Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, dalam konteks seperti itu, jenengan semua dengan membahasakan sodakoh, dengan membahasakan syukuran, sehingga tergerak hati saya untuk meminjamkan, karena saya punya harapan
ada syukuran dan sodako dari Bapak Ibu ketika mengembalikan pada saya, apakah itu termasuk riba atau tidak? Yang depan mengatakan masuk, dengan yang belakang coba yang mengatakan masuk angkat tangan, yang nggak mengatakan silakan angkat kaki. Nah, inilah Bapak Ibu, walaupun diucapkan dengan kata-kata agama kelihatannya bagus, itu syukuran, itu sodako, tapi kata-kata itu yang membuat saya termotivasi untuk memberikan hutangan, maka itu juga bagian dari riba. Oleh karena itulah, apapun bentuknya, walaupun dibungkus dengan bahasa agama, kalau diucapkan di awal dan kemudian hutang itu betul-betul terjadi, maka itulah yang disebut dengan riba. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah maka pinjaman online ya sifatnya menjanjikan kemudahan. Memang untuk zaman sekarang bagi orang-orang yang sangat mudah. Berbeda dengan bank yang mensyaratkan berbagai macam syarat, kemudian ditinjau rumahnya, agunannya dan sebagainya ya. Tapi kalau pinjaman online tidak ada barang jaminan, kemudian ada kemudahan tanpa syarat yang berbelit, Bapak Ibu akan mendapatkan pinjaman itu. Tapi ingat ya, umumnya pinjaman online sudah terbukti justru tidak membawa maslahat bagi orang yang meminjami, tapi mencekik dan membuat semakin sulit. Di dalam istilah sudah jatuh tertimpa, itu bahasa Arabe al-bonyou, tambah genjot ya. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, sesulit apapun jangan sampai kita melakukan pinjaman online, dan ini sudah terbukti di mana-mana, dan kasusnya sekarang sudah ditangani Polda dan juga Bareskrim Polri ya. Cuma memang ini karena sifatnya itu sifatnya online dan memang juga di dunia maya, dan ini memang kalau tidak ada laporan pemerintah atau Polri tidak akan bisa melacak Bapak Ibu yang kami hormati ya. Saya kadang-kadang berpikir begini, seandainya orang yang dipinjami tadi itu melarikan diri, ternyata nggak bisa, karena setiap HP yang sudah di-share tadi, walaupun itu sudah dimatikan secara digital, jejak rekamnya pasti sudah bisa dilacak. Karena ketika Bapak Ibu mendaftarkan nomor HP di Simpati atau kartu M3, itu kan mesti nama lengkap dan KTP-nya semuanya, nomornya sudah terekam di sini, sehingga walaupun HP-nya dibuang ya, nomornya diganti, nama Bapak Ibu tidak akan bisa dihapus dan bisa dicari dimanapun Bapak Ibu berada ya. Oleh karena itulah maka dalam konteks ini, kalau ingin pinjam, jangan sekali-kali pinjam melalui online, pinjamlah kepada saya, kira-kira gitulah. Tapi aja sampai dikasih nomor HP-nya Ustaz. Oke, itu pengantar dari saya Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi ini adalah bagian dari sebuah wawasan yang terkait dengan pinjaman online. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang terkait dengan riba ini ternyata kalau kita buka secara detail dalam fikih itu ada 4. Ada yang disebut riba fadl, ada yang disebut riba qardi, ada yang disebut riba nasi'ah, dan ada yang disebut riba yad. Riba fadl adalah terjadi pada tukar menukar barang yang sejenis. Kalau di dalam hadisnya itu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Artinya makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia bisa jadi jagung dengan jagung, beras dengan beras. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin beras yang enak,
Kalau di Jawa namanya punel. Kalau di Madura namanya apa? Komel. Belas yang dia nggak enak namanya apa? Nangka. Nah, walaupun kenyataannya beras ini berbeda, maka kalau itu dipinjamkan 1 kilo beras yang komel dengan beras yang nangkar itu 2 kilo, itulah tambahannya, itu namanya riba. Nah, bagaimana caranya supaya nggak riba? Maka ini harus dinominalkan terlebih dahulu. Antara komel dan nangkar itu harganya kan berbeda. Komel taruhlah harganya 1 kilo berapa? 15. Taruhlah 15.000. Yang nangkar 10.000, berarti untuk mendapatkan beras komel harga beras yang nangkar 1,5 kilo, baru itu yang disebut tidak riba. Karena apa? Karena sudah jelas ukurannya dan harganya. Tapi kalau langsung itu tanpa dinominalkan terlebih dahulu, itulah yang disebut riba. Karena apa? Karena tidak jelas nominal dan harganya masing-masing. Bisa dipahami ini? Nah, itu terkait dengan makanan pokok. Sekarang orang jual beli seperti itu jarang. Yang sekarang mentradisi adalah tukar menukar uang. Kalau hari raya, kalau di Jawa ini namanya uang recehan sama uang apa namanya, wongkul itu apa ya sih? Ratusan itu apa? Ratusan. Uang pecahan sama uang serajen. Oh gitu. Pesek kemek, pesek serajen. Taruhlah Bapak Ibu punya uang 100.000 ditukar dengan uang receh, uang koin tadi ya. Itu kalau hari raya kan itu nilainya sama. Apalagi kalau 1 juta, itu kira-kira apakah uang receh Bapak Ibu juga tetap dapat 1 juta? Umumnya kalau di Surabaya diambil 100.000, hanya 900.000. Kalau di sini berapa? Ya kira-kira sama lah gitu ya. Ya itulah namanya riba, karena kualitasnya sama. Tidak berarti kalau panjangan beli keterak bulan makan, kalaulah sop itu 100.000 1 porsi, dengan uang receh, uang koin yang begitu banyak, tidak mungkin dapat 2 mangkok karena uangnya banyak itu kan. Sama-sama 100.000, sama-sama dapat 1 mangkok, betul? Nah, kok kemudian dikurangi, maka inilah namanya riba. Ketika ini sudah menjadi tradisi, kita harus memberikan jalan keluar. Kalau tetap kemudian tidak boleh dan haram, maka fleksibilitas, kelenturan hukum Islam tidak terjadi di dalamnya. Sementara di dalam kaidah disebutkan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi dan situasinya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang saya tanya, untuk mendapatkan uang koin atau uang receh, ini perlu tenaga atau tidak? Perlu. Bapak Ibu, saya punya teman di UIN Sunan Ampel Surabaya yang kebetulan sedang pensiun. Setiap hari raya dia datang ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang ratusan tadi, mendapatkan uang receh dengan harapan nanti dapat untung dari situ. Ternyata 1 hari kalau pas bulan Ramadan itu hanya mendapatkan 2 juta. Walaupun uangnya banyak, misalnya puluhan juta, membawa uang 10 juta ingin ditukar uang receh tadi, uang pecahan, tidak mungkin akan mendapat sekaligus, harus antri panjang dan itu lama. Terus saya tanya, berapa jam? Oh,
mulai pagi sebelum buka sudah antri supaya dapat urutan terdepan. Itu kadang-kadang duhur hanya dapat 2 juta. Kalau 2 juta per 1 jutanya 100.000, berarti kalaulah itu laku untungnya hanya 200.000. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendapatkan uang pecahan dengan uang yang ratusan ribu tadi, maka supaya tidak terjadi riba, jangan akadnya tukar menukar, tapi niat membayar jasa per 1 juta 100.000. Yang kedua, mengganti tenaga yang telah dikeluarkannya, maka itu tidak termasuk riba yang 100.000 karena dia telah menghargai dirinya atas jasa dan tenaga yang dikeluarkannya. Bisa dipaham? Bapak Ibu yang kami hormati, perbedaan akad itu perbedaan akibat yang ditimbulkannya. Sekali lagi, perbedaan akad di dalam muamalah itu yang menentukan sah dan tidaknya sebuah muamalah. Ya. Oleh karena itulah, saking pentingnya akad sampai di dalam masalah pernikahan, walaupun itu susunannya bukan Quran dan hadis, akan tetapi bahasanya fikihnya Imam Syafi'i, karena memang mayoritas ulama Indonesia dan mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengatur madzhab Syafi'i, sehingga di dalam ijab qabul akad nikah itu pakai redaksinya Imam Syafi'i. Saya nikahkan saudara Samalakana binti Samalakatur misalnya. Namanya aneh. Dengan mas kawin alat sekolah, misalnya karena masih kuliah. Kontan. Jawabnya, saya terima nikahnya saudara Samalakana binti Samalakatur dengan alat sekolah kontan. Nah, itu baru dikatakan sah. Sebenarnya ijab qabul itu kan serah terima. Seorang wali bapak punya anak yang semula menjadi anaknya dan tanggung jawab orang tua diserahkan kepada suaminya, sehingga mengatakan, kalau di dalam sini kan anakku sekarang saya serahkan kepadamu, tolong dirawat yang baik ya. Hari ini saya lepaskan tanggung jawab ayah kepadamu. Misal dijawab, iya ayah, terima kasih. Coba dijawab seperti itu, sebenarnya sah sudah. Tapi coba diganti dengan bahasa seperti itu, kira-kira sah atau tidak? Pasti umar mengatakan tidak sah. Ngamuk-ngamuk. Ini menurut mazhab Hanafi boleh, tidak harus seperti itu. Yang penting maksud dari wali sudah difahami oleh mempelai laki-laki bahwa itu adalah serah terima tanggung jawab. Tidak harus dengan bahasa itu, tapi kalau tidak dengan bahasa itu pasti tidak dikatakan sah. Kadang-kadang saking, kalau di Jawa itu saking tergesa-gesanya ya, angka pakai bahasa Arab, angkah tuka wazawaj tuka bimari adawatus sholah halan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan itu ini bukan hari raya, mestinya kan qabil tuh nikah kawatas bija bimah-bimahku. Saking tergesa-gesanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, coba bandingkan sekarang. Di dalam Islam, salah satu syarat barang yang dijual belikan adalah harus halal dan suci, sehingga jual beli barang najis tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita pakai istilahnya fikih yang baku, memang seperti itu, tidak boleh. Hadisnya Rasulullah SAW pernah melihat tradisi orang Yahudi yang ketika banyak hewan yang mati kemudian disamak dan kemudian diambil gajihnya dan dijual belikan. Kata Rasulullah, meskipun kamu tidak makan dagingnya secara langsung, tapi hasil dari penjualan bangkai gajihnya yang kulitnya itu tetap haram. Nah, kemudian pertanyaannya, Bapak Ibu pernahkah
membeli pupuk kandang untuk apa? Pupuk apa? Bunga, tumbuhan. Pupuk kandang itu berasal dari apa? Kotoran hewan. Kotoran hewan itu suci apa najis? Kalau dimakan langsung halal atau haram? Ketika ini dijual kemudian hasilnya dimakan, hukumnya gimana? Loh, kok malah halal? Kok bisa halal? Ini logika terbalik ini. Wong tadinya haram, sekarang saya jawab tanya, anjing itu gimana hukumnya? Jelas haram, najis mughalladhah. Banyak orang jual beli anjing, betul? Memang dia tidak makan anjingnya, tapi makan hasil penjualan anjing. Hukumnya gimana? Oh, sekarang haram. Tapi pupuk kandang kok enggak? Apa bedanya? Baik, Bapak Ibu, jelas ini haram dan tidak boleh menjual belikan barang najis. Tapi kemudian ini sudah terjadi sebab barang ini bermanfaat. Meskipun tidak dimakan, tapi bisa dimanfaatkan untuk memupuk bunga. Betul tidak? Nah, karena itulah kemudian Imam Syafi'i, kalau akadnya adalah jual beli, maka tetap haram hukumnya. Bagaimana caranya? Jangan akad jual beli, tapi dalam bahasa fikihnya Imam Syafi'i, baikul ata, saling memberi, pemindahan hak milik. Kalau ini adalah milikku, uangnya, dan barang pupuk kandang itu adalah milik panjenengan, maka saya ingin memberi uang panjenengan dan panjenengan memberikan saya. Ini serah terimanya, tidak jual beli tapi barter. Lho podoe, tidak. Sing siji tadi tuku, ini memberi. Ya sama saja, tidak sama. Nah, satu. Yang kedua, niat mengganti tenaga. Orang mengumpulkan pupuk kandang ini perlu tenaga atau tidak? Bungkusi membawa ke Surabaya itu butuh biaya atau tidak? Karena itu membutuhkan tenaga dan biaya. Per 5 kilo dihargai berapa? Jadi niatnya tidak membeli barangnya, tapi mengganti ongkos tenaga dan jasa yang dikeluarkannya. Nah, tapi menurut ulama Hanafiyah tidak harus begitu. Jual beli boleh, tapi diniati. Nah, niat inilah diniati tidak membeli barangnya, tapi membeli manfaatnya. Sebab kenyataannya barang yang dibeli berupa pupuk kandang tidak dikonsumsi atau dimakan, tapi dimanfaatkan untuk pupuk bunga. Betul? Karena itu niatnya membeli manfaat, bukan membeli barangnya. Bisa dipahami ini? Nah, itulah. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah SAW kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat. Sahnya suatu amal itu tergantung dari niatnya. Nah, kalau tidak punya ilmunya seperti ini nggak bisa. Gimana cara menyatakan kalau nggak tahu ilmunya? Oleh karena itu mulai sekarang, kalau membeli pupuk kandang jangan diniati membeli barangnya, tapi membeli manfaatnya atau membayar mengganti jasanya. Sebab kenyataannya tidak ada orang beli pupuk kandang untuk konsumsi. Sop pupuk kandang kan nggak pernah ada. Nah, oleh karena itulah sekali lagi tukar menukar barang yang sejenis yang sama kualitasnya, ini namanya riba fadl. Untuk supaya tidak riba, dirubah akadnya mengganti jasa penukaran uangnya. Karena orang yang menukarkan uang dengan mendapatkan uang pecahan itu juga membutuhkan tenaga dan waktu, sehingga per 1 juta atau per 100.000 dihargai, ya terserah dia menghargai dirinya dan tenaganya, kan gitu. Kalau sama mau, ya silakan. Kalau nggak mau, ya nggak usah ditukar. Nah, itu. Kemudian ada namanya riba qardi.
Setiap hutang piutang, nah ini ya, setiap hutang piutang yang kemudian menjanjikan di awal tambahan, itulah yang disebut riba qordi. Terjadi pada hutang piutang, bukan tukar menukar barang. Bisa dipaham? Oke, bedanya. Yang ketiga, riba nasi'ah. Tambahan bunga atau keuntungan didasarkan atas tambahan waktu jatuh tempo. Satu contoh, ketika panjenengan tidak bisa membayar hutangnya bulan depan, padahal panjenengan sudah janji bulan depan akan saya tambahi 10%. Dilalah datang lagi, mohon maaf saya tidak bisa nyaur membayar. Kemudian tempo 1 bulan lagi, berarti 2 orangnya bilang 2 bulan berarti menjadi 20%. Semakin Bapak Ibu tidak membayar hutangnya, maka bunga ini akan terus berjalan. Bisa jadi bunganya lebih tinggi daripada pinjamannya. Itulah namanya riba nasi'ah. Nah, bagaimana dengan jual beli kredit? Yang ketika panjenengan datang, itu kalau cash, taruhlah beli sepeda motor 15 juta Vario, taruhlah begitu ya. Tapi kalau kredit, ditanya berapa tahun kreditnya? 1 tahun berarti 12 bulan, 2 tahun berarti 24, 3 tahun berarti. Maka perbedaan waktu dan kemudian kredit yang dibayarkan, semakin tambah tahun semakin banyak bunganya. Kalau seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang disebut riba nasi'ah. Nah, supaya tidak terjadi riba seperti riba fadl, gimana caranya? Di dalam fikih ada namanya murabahah. Itu berasal dari kata ribahun, itu laba. Kalau murabahah berarti saling membagi keuntungan antara penjual dan pembeli. Ketika panjenengan datang ke bank, kemudian dikasih pinjam uang 1 juta, 15 juta, dikasih uang 15 juta untuk beli sepeda motor, dan setiap bulan nanti akan membayar bunganya sekian, betul? Tergantung perjanjian berapa tahun, maka itulah yang disebut riba nasi'ah. Tapi supaya tidak terjadi riba bagaimana? Maka di dalam sistem Islam, saya katakan tadi, ada namanya murabahah. Kalau bank muamalah, BSI, Bank Syariah Amali, semuanya menggunakan sistem murabahah. Di antaranya seperti itu. Bapak mau butuh apa? Kok utang 15 juta? Masih ditanya itu. Setelah ngisi untuk membeli sepeda motor Vario. Oke. Ketika Bapak Ibu butuh mobil sepeda motor Vario, panjenengan tidak akan pulang membawa uang 15 juta. Tapi pihak bank kerjasama dengan pihak dealer. Mungkin keluar di bel, yang intinya bahwa bank akan membelikan Bapak Ibu sepeda motor. Tinggal panjenengan ngambil sepeda motornya ke sana. Nah, sehingga disitulah berarti Bapak Ibu hakikatnya tidak pinjam uang tapi beli sepeda. Ketika panjenengan kulak sepeda motor kemudian dijual lagi, apakah akan dijual sama 15 juta dalam waktu pembayaran 4 tahun akan datang? Nah, panjenengan pasti menentukan keuntungan. Oke, sampai sudah tak belikan sepeda motor, harganya Vario 15 juta, bayar sampai kredit 4 tahun akan datang, sehingga saya menentukan keuntungan, saya tentukan 5 juta, total pembayaran 4 tahun akan datang menjadi berapa? 20 juta. Kalau mau silakan bawa, kalau tidak mau nggak usah dilanjutkan. Perjanjian seperti itu dalam arti tidak pinjam uang, tapi membeli sistem kredit
dengan cara mencicil selama 4 tahun, sehingga saya sebagai penjual menentukan keuntungan di awal 5 juta, itu namanya ribahun atau murabahah. Karena logikanya gak mungkin seorang penjual akan membeli sesuai dengan pembelian pertama. Dia pasti mencari apalagi Bapak Ibu belinya kredit. Nah, oleh karena itulah supaya tidak terjebak riba nasiah ketika utang, maka jangan utang uang tapi niat membeli barang. Adapun keuntungan dari penjual, pihak bank menentukan berapa, itu terserah banknya. Yang penting panjenengan tahu. Andai kata tidak melalui bank, tapi melalui lembaga keuangan, namanya FIF atau Adira, juga begitu. Ternyata ketika panjenengan beli di dealer, itu sebenarnya bukan panjenengan beli kredit, tidak. Kenapa? Karena dia kerjasama dengan pihak keuangan. Jadi FIF atau Adira ini sudah melunasi ke dealer, dan kemudian panjenengan hakikatnya itu kreditnya bukan ke dealer sepeda motor lagi, ke Honda lagi, tapi ke FIF. Coba nanti dilacakkan seperti itu. Nah, karena itu ilmunya harus diketahui. Itu tidak pinjam atau tidak membeli dengan sistem 2 harga, tapi membeli murabahah, keuntungan yang sudah ditentukan oleh lembaga keuangan. Itu harus diketahui. Nah, yang terakhir, ini sampai jam berapa ini? Ustaz, yang terakhir ini ya. Kenapa saya kok bertanya seperti itu? Sebab saya pernah mengisi suatu materi, kemudian begitu turun dari podium, ada seorang jamaah yang merangkul saya sambil menangis. Ketika itu saya tanya, kenapa Bapak menangis? Apakah haru mendengar ceramah saya? Dia menjawab, mohon maaf Ustaz, saya menangis bukan karena haru mendengar ceramahnya. Loh, kenapa? Karena ceramahnya terlalu lama, katanya. Assalamualaikum Muhammad. Kalau Bapak Ibu terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, silahkan jajannya dimakan. Itu kan sudah dapat Quran semua itu. Ya Allah, luar biasa. Malam-malam makan roti, rotinya 2, isinya sesat. Malam-malam kita baca sholawat Nabi, mudah-mudahan kelak dapat syafaat. Yang terakhir namanya ribayat. Ribayat ini terjadi dalam jual beli atau akad yang lain, Bapak Ibu. Jadi begini, salah satu contohnya, ketika panjenengan sudah melakukan transaksi jual beli, sebenarnya sudah dibayar dan barang sudah dibawa, tapi panjenengan belum mengungkapkan keikhlasan di dalam hati panjenengan dengan mengatakan saya jual, dan pembelinya mengatakan saya beli. Itu pada akadnya masih belum terjadi ijab kabul. Jadi syarat ijab kabul yang terjadi dalam jual beli belum dilaksanakan. Karena itu dalam konteks ini menurut Imam Syafi'i tetap dianggap haram pembeliannya. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Janganlah kalian makan harta benda di antara sesama kalian dengan cara batil, kecuali dengan jual beli antaradhim minkum, yang saling suka sama suka, suka sama suka, rela sama rela. Itu kan perbuatan hati. Siapa yang bisa menilai seorang sudah rela atau tidak kalau tidak diucapkan? Sementara fikih itu adalah al-ilmu bil al-ilmu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, yang sifatnya adalah harus praktis dan bisa kasat mata, dinilai secara langsung. Oleh karena itulah harus diungkapkan dengan bahasa saya jual, telah saya beli. Satu,
Pertanyaannya, apakah panjenengan selama ini pernah melakukan seperti itu? Halo? Berarti haram semua itu. Nah, habis makan membeli harus ngomong, saya jual, saya beli. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini satu dulu. Yang pertama ini gimana Ustaz? Kenyataannya sekarang tidak ada. Nah, menurut ulama Syafi'ah memang sangat hati-hati ya. Menurut ulama Hanafi dan mayoritas ulama fikih, berdasarkan kenyataan di lapangan, walaupun seorang penjual dan pembeli tidak mengucapkan ijab dan qabul, saya jual dan saya beli, tapi kenyataannya tidak pernah ada yang komplain dan tidak ada yang pernah dirugikan. Betul? Kan ada kan komplain kan mesti kembali. Gitu betul? Ternyata kenyataannya juga aman-aman saja dan kemaslahatan juga terjamin di masyarakat. Karena itu ucapan ijab qabul seperti ini sudah tidak dimungkinkan lagi. Artinya meskipun tidak ada seperti itu, jual belinya dianggap tetap sah selain Imam Syafi'i. Nah, yang kedua, jual beli yang disebut riba yang ini adalah antara penjual dan pembeli belum ada kejelasan akad. Seperti begini, ketika seorang menjual dengan harga kontan 100.000, kemudian harga kredit 150.000, tiba-tiba datang dia melakukan transaksi. Wah, ini saya kebetulan punya uang 50.000. Wes gini aja lah, ini sampai bawa 50.000, yang HP-nya saya bawa, nanti kalau saya punya uang saya kembali ke sini langsung tak sahur. Pertanyaannya, dia mau beli kontan apa kredit? Kalau kredit ternyata tidak ada kata-kata kejelasan. Ini saya pasang uang muka, pokoknya gowo begitu saja, sehingga menyisakan ganjalan di dalam hati penjual. Maka dalam konteks tidak ada kejelasan inilah yang disebut dengan riba. Tapi walaupun dua harga, tapi kalau kemudian dia jelas saya langsung bayar kontan. Kalau kontan maka serahkan uangnya 100.000. Ketika uang sudah diterima, barang sudah dijual, berarti memang betul kontan. Tapi kalau kredit maka harus dicatat, uang 50.000 berarti termasuk uang muka. Kurangannya adalah berapa? 100.000. Dibayar berapa kali? Nah, ketika Bapak Ibu keluar dengan transaksi seperti itu, sudah tidak termasuk kategori riba, karena sudah ada kejelasan transaksi dan kesepakatan yang harus dibayarkan ketika berpisah dari majelis itu. Nah, riba yang ketiga ini bisa jadi uang sudah dibayar kontan, tiba-tiba barang belum diserahkan. Ada orang yang sudah beruntung, yang satu masih menunggu. Pokoknya nanti barang sewaktu-waktu datang akan saya kirim. Kapan datangnya tidak jelas. Maka itu kategori riba. Berbeda dengan jual beli online. Itu di dalam fikih disebut namanya salam. Jual beli salamnya adalah ditunjukkan ciri-cirinya, gambarnya secara konkret, kemudian dibayar secara tunai. Waktu pengiriman jelas, bahkan bisa dilacak sudah sampai di mana. Maka kalau sondeni seperti ini, maka itu masuk kategori jual beli salam. Yang penting sudah memenuhi syarat, maka hukumnya sah. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati sekilas terkait dengan perkembangan riba. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Baik para jemaah, sudah jelas tadi disampaikan panjang lebar tentang pinjaman online oleh Hadratul Mukarram Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MHQ. Bapak Ibu kalau tanya jangan terlalu banyak mukotimah ya Pak ya, langsung pada pokok pertanyaannya. Saya juga ada pantun Yai hadapan jenengan. Ke Tanah Abang membawa mobil, ke toko bangunan membeli kikir dan kawan. Selamat datang Ustadz Jazil di Kabupaten Bakaran, Kota Tikir dan Sarawak. Yang kedua, ikan belana, ikan belatung
Yuk, tanya yuk. Baik, Bapak Ibu yang mau tanya silakan. Bapak dulu ya. Baik, saya silakan. Setelah itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya terkait dengan riba. Bagaimana jika ada sebuah bank yang membuka atau memberikan pinjaman untuk DP biaya haji? Di situ sudah ada akad dan ketentuan syarat dengan cicilan tiap bulan 625.000 dicicil selama 60 bulan. Bagaimana pendapat Bapak Kiai terkait masalah ini jika dikalkulasi sekitar 37.500.000 sementara pinjamannya 25.000 dan harus membayar DP 750.000 padahal bank syariah? Jika riba tergolong riba mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai mau izin? Langsung satu-satu aja dulu. Satu-satu ya? Iya, ini karena baik. pertanyaan kelihatan singkat tapi menyangkut semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini sudah saya duga pertanyaan seperti ini. Terkait dengan bunga bank, baik bunga konvensional maupun bank syariah, ya. Begini, berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia mengatakan bunga bank itu jelas haram. Ada kelompok ulama klasik yang dimotori oleh Syekh Yusuf Qaradawi dan kawan-kawan mengatakan juga bentuknya apapun riba tetap riba. Tapi ada ulama kontemporer, ulama masa kini, ulama yang mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf, dan banyak ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan rente atau rentenir seperti yang saya sampaikan tadi. Apa perbedaannya? Ya, jadi inilah yang kemudian pendapat mereka ini diambil oleh Majelis Ulama Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama, kemudian membuat kriteria: 1, hukumnya haram; 2, halal; dan 3 adalah syubhat, tidak jelas haram dan halal. Yang haram tidak usah kita bahas karena sudah kita jelaskan semua tadi, dan jalan keluarnya masing-masing. Terkait dengan riba menjadi tidak riba tergantung dari akadnya tadi. Tadi sudah bisa dipahami ya? Nah sekarang yang terkait dengan bunga bank, mengapa ulama kontemporer, ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengatakan tidak riba, sehingga haji tabungannya boleh lewat bank? 1, ternyata bunga yang ditentukan oleh pemerintah itu hakikatnya adalah bukan bunga yang menguntungkan pihak tertentu. Karena apa? Nilai bunga yang dimaksudkan di dalam bank yang dikelola dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, termasuk bank konvensional baik swasta maupun negeri, itu sifatnya adalah menjaga nilai mata uang Bapak Ibu supaya tetap terjaga dan aman. Contoh, panjenengan punya uang 200 juta ditaruh di kotak dengan harapan nanti bisa membeli tanah yang harganya 500.000 yang sekarang ditawarkan kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hanya mempunyai 200 juta, akhirnya nabung, ngumpulkan supaya dapat membeli tanah harganya 500.000 di tahun akan datang. 500 juta di tahun akan datang. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu punya uang ini terus bertambah 500 juta betul di tahun akan datang, pertanyaannya, apakah tanah itu akan tetap harganya 500 juta? Tidak. Itu artinya nilai mata uang panjenengan turun walaupun kenyataannya sama. Betul? Karena apa? Karena tidak bisa membeli tanah di tahun akan datang. Karena itulah
Ketika panjenengan kemudian mengumpulkan 200.000, 100.000 sampai 1 tahun, dan itu kalau di bank kan selalu ada bunganya, nanti nilainya menjadi 500 sekian, tiba-tiba tanah itu harganya juga naik sekian. Itu balance, maksudnya begitu. Nah, ini saya kenyataan saya sendiri. 6 tahun yang lalu saya punya kredit Bank Syariah Indonesia di Tulungagung. Kebetulan adik saya dosen di sana di UIN Tulungagung, kemudian menawarkan, "Cak, ini ada rumah harganya 275 juta. Saya hanya punya uang 125, berarti kurang berapa? Kurang 150. Akhirnya saya DP 125 ke pihak apa namanya? Developer. Berarti kurang berapa? 150. Nah, 150 ini saya kemudian pinjam bank BSI dengan kredit akhirnya kreditnya 6 tahun per bulan 3.030.000. Itu setelah saya total selama 6 tahun dengan kredit seperti itu menjadi 200 sekian juta. Akhirnya tambahnya dari 150 menjadi 68 juta. Oh, bunganya 6 tahun 68. Kemudian rumah itu saya kontrakkan per tahun 9 juta. Selama 6 tahun 9 kali 6 berapa? 5, wih cerdas itu, langsung hati mikir. 54 juta. Andai kata saya ngumpulkan uang 6 tahun akan datang baru beli rumah itu, walaupun saya bisa mendapatkan 275 juta dalam waktu 6 tahun, kira-kira masih enggak rumah itu harganya tetap 275 juta? Insya Allah tidak. Enggak mungkin. Sekarang itu enggak saya apa-apakan, bisa sudah ditawar itu 350 juta. Coba, artinya apa? Bunga yang diberikan ini hanya sekedar untuk menjaga nilai mata uang Anda supaya bisa diberat membeli harga barang di tahun yang Anda tentukan. Oleh karena itulah tadi ayat yang sudah baca, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adha'afan mudha'afa. Janganlah kalian wahai orang beriman memakan harta benda adha'afan mudha'afa dengan berlipat ganda. Logika yang dipakai ulama yang membolehkan selama tidak berlipat ganda dan nilainya adalah menjaga status nilai mata uang, karena kenyataannya berdasarkan hukum alam sunnatullah tidak ada barang itu semakin hari semakin turun, tapi semakin hari semakin naik. Fluktuasi inilah yang kemudian dikendalikan oleh pemerintah agar bapak yang menaruh uang di bank tetap terjaga nilainya, bisa membeli barang yang sama di tahun yang berbeda, dan asalkan tidak berlipat ganda, maka inilah yang dipakai oleh sistem bank, sehingga ulama ini membolehkan. Satu. Yang kedua, bunga bank itu manfaatnya bukan untuk pribadi memperkaya seseorang, tapi kembali kepada negara. Negara punya tanggung jawab mensejahterakan rakyat, diantaranya gaji dosen kayak pulau ini bisa jadi diambilkan dari bunga bank, mau Ustaz? Ya kan? Untuk infrastruktur, untuk macam-macam kemaslahatan umat, sehingga dalam bahasa fikih lijalbil masalih al-amah, untuk kemaslahatan yang bersifat umum yang dikumpulkan melalui APBN atau bahasanya pemasukan dari pemerintah, di samping dari pajak adalah dari bunga bank. Jadi manfaatnya adalah kembali kepada masyarakat, sehingga ulama ini kemudian membolehkan. Nah, ketika kita sudah punya pilihan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang mengatakan syubhat,
itu sama dengan jenengan. Ketika Imam Syafi'i, ketika kita kemudian habis wudhu, sentuhan laki perempuan batal atau tidak? Kalau menurut imam yang lain tidak batal. Yang membatalkan itu adalah junub. Nah, dalam konteks seperti ini, itu pilihan panjenengan. Pilih ikut Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Bonjol, terserah. Pokoknya kayak Imam Amruzi ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Itu sama dengan ketika ada yang mengatakan qunut itu bid'ah. Bid'ah, wa kullu bid'atun dhalalah, wa kullu dhalalatun finnar. Ada yang mengatakan sunnah. Justru kalau tidak qunut, nanti kalau kita salam harus diganti dengan sujud syahwi karena sholat kita tidak sempurna. Maka jenengan punya pilihan, apakah sholat qunut atau tidak? Terserah panjenengan. Dulu itu memang jadi pertentangan. Sekarang anak muda nggak pernah bertentangan lagi dan tidak pernah membahas masalah qunut. Apakah tidak qunut? Itu nggak masalah sekarang ini. Mengapa? Karena sekarang banyak yang tidak sholat subuh. Makanya nggak pernah dibahas. Seperti terawih juga begitu. Ada yang 20, betul? Ditambah witir 3, 23. Ada yang 11. Jenengan pilih mana? Silakan 20, silakan ya. Silakan, itu pilihan. Yang penting semuanya adalah berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting sudah tahu ilmunya. Maka ketika sudah tahu ilmunya, subhanallah, ini menjadi ibarat kita berjalan kemana saja tidak akan salah langkah karena kita sudah tahu ilmunya. Sehingga ketika sudah tahu ilmunya, maka kita sudah punya banyak pilihan. Ibarat orang berjalan, kalau di rumah ada 2 sepeda motor, ada Yamaha, ada Honda, yang penting sudah sama-sama sampai tujuan. Yang tidak boleh mengatakan diriku yang paling benar, wah itu yang nggak boleh. Dan yang lain mengatakan salah, itu jangan sekali-kali. Oke, jamaah terak bulan harus punya wawasan yang luas. Yang penting ilmunya sudah didapat, begitu Pak ya. Nah itulah, sehingga jenengan kalau kemudian kepingin daftar haji dengan tebar silahkan, nggak apa-apa. Kita pakai ulama yang membolehkan. Wong kenyataannya mau berangkat duluan nggak punya uang, sementara ada fasilitas seperti itu dan itu lebih meringankan dan membuat kita sampai di Mekah itu nggak masalah ya, karena masing-masing sudah punya alasan tadi. Oke. Yai, boleh juga disampaikan sekedar pesan sponsor Terak Bulan dan Busana Indah yang menyiarkan acara Samawa ini. Di Busana Indah ini juga memberikan setiap belanja per tahun ada hadiah umroh. Masya Allah, kita Haji Gunawan Bisono. Dan mungkin salah satunya ada di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Haji Gunawan Bisono. Beliau sangat antusias sekali kepada para pengunjung, para pembelanja. Baik, Mak Lampir sakit gigi, kita teruskan lagi. Pertanyaan berikutnya Ibu, monggo. Oke. Bismillah. Terima kasih. Yang saya dengar itu Rasulullah tidak mensolati sahabatnya yang meninggal karena masih mempunyai hutang. Nah, itu apa sih bahayanya hutang? Kok sampai gara-gara gak punya hutang ya lu? Kok sampai gak disolati? Ya, terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan ya. Luar biasa. Ini saya terus terang heran tadi ya. Begitu masuk berkatnya sudah ada di depan masing-masing. Ya. Seorang penari lemah gemulai. Cakep. Iya. Nampaknya dia seorang yang berbakat. Cakep. Pengajian belum dimulai, tapi semuanya sudah dapat berkat. Jalala Muhammad. Betul, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi apa bahayanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang disebut bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu kata para sahabat adalah orang yang dulunya kaya raya, tapi sekarang hartanya habis. Kalaulah itu dia seorang pedagang,
utangnya semakin numpuk, itulah orang yang bangkrut. Rasulullah bersabda, bukan itu orang yang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang membuat orang lain jengkel, suka menganiaya, wasyakamahada, suka mencaci orang, suka berbuat usil kira-kira begitu ya. Bahkan termasuk orang yang hutang tidak dibayar. Ketika mereka membawa banyak amal soleh di hadapan Allah, dan orang-orang yang pernah disakiti, dizalimi, dianiaya, dicaci maki, dirasani, apa dirasani itu ya? Dirasana, riba. Di sini apa ya tadi? Sama. Rerasan sama berarti ya? Ya beda dialek aja. Ternyata ketika dia sudah meninggal belum sempat minta maaf kepada orang itu dan belum sempat disaur hutangnya, maka semua akan menuntutnya sampai kemudian diambil amal solehnya diberikan kepadanya. Terus kemudian ada orang yang hutangnya belum diberi terus sampai habis, dilalah orang yang pernah dizalimi, disakiti, dianiaya, itu masih banyak. Atau orang yang pernah dirasani tadi, itu pun juga masih banyak, belum sempat dimintai maaf. Akhirnya mereka tidak kebagian pahalanya. Karena tidak kebagian, maka dosanya orang itu diambil, ditimpakan kepada orang tersebut. Akhirnya dia dilempar dalam keadaan menanggung dosa orang lain. Satu. Yang kedua, supaya kata ulama, kenapa Rasulullah tidak mensolati jenazah orang yang hutang, supaya tidak menjadi kebiasaan dan supaya menjadi pelajaran bahwa hutang itu wajib dilunasi. Sampai Rasulullah saja tidak mau mensolati. Dengan kata lain, hablum minallah saja itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan hablum minannas. Doa Rasulullah percuma kalau orang yang dihutangi belum memaafkan. Sehingga bahasanya, percuma saya doakan, Allah tidak akan mengampuni sebelum dilunasi. Akhirnya Rasulullah minggir. Sehingga di dalam kaitan ini, kalau ada orang seperti itu, kata para ulama, tokoh masyarakat jangan mensolati. Tapi Rasulullah waktu itu tetap memerintahkan para sahabat untuk mensolati. Sehingga tokoh masyarakat jangan mensolati jenazah orang yang suka nipu, suka hutang tapi tidak disaur. Itu biar menjadi pelajaran bagi masyarakat. Karena hutang itu harus dibayar. Percuma didoakan, toh akhirnya ditolak oleh Allah sebelum orang ini mengikhlaskan atau melunasi hutangnya. Sehingga Rasulullah SAW setiap ada mayit yang mau dikuburkan selalu tanya, apakah dia punya hutang? Kalau ada, kemudian tanya lagi, adakah di antara para sahabat yang mau menanggung dosa hutangnya? Ketika ada seorang sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, saya akan membayarnya. Setiap kali ketemu selalu ditagih, ya Rasul, apakah sudah kamu bayar hutangnya itu? Itu menunjukkan betapa pentingnya. Wes kadung tak solati, tak doakan kepada Allah, ternyata belum kamu lunasi. Bagaimana saya cara nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kira-kira begitulah ibu ya. Jadi Rasulullah malu punya umat seperti ini. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengampuni sebelum hutangnya dilunasi. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ghuribat alaihimudillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana saja, kapan kata kita berada, akan dipandang hina oleh Allah, kecuali dua orang. Yang satu, orang yang selalu menghubungkan tali hubungan kepada Allah, berarti rajin ibadah, wahablum, dan orang yang berbuat baik sesama manusia, termasuk hutang wajib dilunasi. Karena Rasulullah tidak akan mensolati jenazah orang yang masih punya hutang. Dengan kata lain, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sebelum itu dilunasi. Kira-kira begitulah. Ya. Baik, jadi Pak Gunawan dititip pantun ke saya.
Pak Ali tukang parkir, beli bakwan pakai gorengan. Yai jangan khawatir, Pak Gunawan sudah mempersiapkan. Yang mau tanya lagi, monggo. Bapak Ibu, ada Pak Didi mungkin? Cukup? Cukup sementara, kapan-kapan kita sini lagi ya. Baik, mungkin Yai terakhir ada yang mau saya sampaikan, saya persilakan. Oke, baik, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita dibarokahi oleh Allah, dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur yang barokah, ya, istiqomah di dalam ibadahnya, khususnya Abah Haji Gunawan sekeluarga, dan usahanya selalu dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dan semakin dibarokahi oleh Allah, dan kita semua selamat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atim lana nurana wa qul lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya titik pulang di senja hari. Merah coklat warnanya awan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua baru ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.